Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Dara selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia abad 16 sampai abad 18 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi dengan judul Gerakan Tokoh Lokal dan Masa Transisi Menuju Kolonialisme. Sebelum kami memulai penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Najwa Maulila dengan NIM 24 dan rekan saya. Saya mau Indrian dengan NIM 24070608. Saya Setia Danti Jamili dengan NIM 2407060118. Saya Kevin Sindiana Halawa dengan NIM 24070638. Kami mohon perhatian dan kerjasama dari teman-teman semua agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan materi. Sejarah Indonesia pada masa sebelum kolonialisme modern ditandai oleh munculnya berbagai kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri serta hubungan yang dinamis dengan kekuatan uang, terutama bangsa-bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan terutama Belanda pada awalnya memiliki tujuan utama untuk berdagang, khususnya rempah-rempah yang sangat berharga di pasar dunia. Namun, seiring waktu, kepentingan ekonomi ini berkembang menjadi dominasi politik yang mengarah pada kolonialisme. Proses kolonialisasi tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui masa transisi yang panjang, di mana bangsa Eropa, khususnya Belanda, melalui VOC, mulai mencampuri urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan lokal. Dalam situasi ini, sejumlah tokoh lokal bangkit untuk mempertahankan kedaulatan politik dan budaya mereka. Perlawanan yang mereka lakukan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak awal tidak sepenuhnya menerima kehadiran kekuasaan asing yang merugikan. Tokoh-tokoh seperti Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Goa, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, dan Untung Surapati merupakan contoh nyata dari kepemimpinan lokal yang tidak hanya menolak dominasi asing, tetapi juga berupaya mempertahankan sistem sosial budaya, politik yang mereka anut. Perjuangan mereka mencerminkan semangat perlawanan rakyat. Nusantara dalam menghadapi proses kolonialisasi sekaligus menjadi bagian penting dalam narasi kebangsaan Indonesia. Gerakan-gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh tersebut menjadi bagian dari fase sejarah yang disebut sebagai masa transisi menuju kolonialisme modern. Masa ini ditandai dengan berubah bentuk dominasi asing dari sekedar pengaruh dagang menjadi penguasaan administratif dan militer yang sistematis. Dengan demikian, memahami perjuangan tokoh-tokoh lokal pada masa ini tidak hanya penting dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang nasionalisme, kemandirian, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Lalu kita masuk ke peran Sultan Agung. Peran Sultan Agung Hanyakusuma merupakan salah satu tokoh Raja Mataram yang memerintah sejak 1613 menggantikan ayahandanya Panembahan Seda Ampel. Sejak awal masa pemerintahannya, Sultan Agung menunjukkan visi politik yang ambisius dan jauh melampaui zamannya, menjadikan Mataram sebagai kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Nusantara serta menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah panji kekuasaan Mataram. Dalam rangka merealisasikan visinya, Sultan Agung melanjutkan ekspansi militer Mataram ke arah Jawa Timur dan Jawa Barat. Di tengah ambisi luas kekuasaan ini, muncul ancaman baru dari kekuatan asing, yaitu VOC. VOC dianggap sebagai kekuatan kolonial yang mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal, terutama melalui praktik monopoli dagang yang merusak tatanan ekonomi tradisional. Sultan Agung menilai kehadiran VOC bukan sekedar pesaing dagang, melainkan ancaman terhadap kemandirian politik dan budaya Nusantara. Puncak konfrontasi antara Mataram dan VOC terjadi melalui dua ekspedisi militer besar ke Batavia, pusat kekuasaan VOC di Jawa. Pada tahun 1628, Sultan Agung mengirimkan
persiapan yang lebih matang. Sayangnya, VOC telah mempelajari pola gerakan lawan dan berhasil menggagalkan serangan dengan menghancurkan lumbung logistik Mataram di wilayah Cirebon dan Tegal. Kegagalan dua ekspedisi ini melemahkan ambisi militer Mataram untuk menundukkan Batavia secara langsung, namun tidak memadamkan semangat Sultan Agung dalam tentang dominasi asing Tanah Jawa. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya perkenalkan. Oke, ada yang kedua yakni Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah pemimpin kerajaan Goa yang berasal dari Sulawesi Selatan. Yang terkenal karena perawanan giginya terhadap VOC di bawah kepemimpinannya. Goa menjadi perdagangan internasional dengan pelabuhan Makassar sebagai simpul penting dalam jalur perdagangan global. Jadi, Sultan Hasanuddin ini dan bersama kerajaan Goa, konflik antara mereka dengan VOC bermula dari keinginan Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dan memaksa kontrol penuh atas pelabuhan Makassar. Sultan Hasanuddin yang menjunjung tinggi kebebasan perdagangan dan kedaulatan wilayahnya menolak dengan tegas tuntutan tersebut. Ketegangan ini memuncak dalam perang Makassar yang berlangsung antara 1666 hingga 1669. Perang ini tuh merupakan salah satu konflik besar di Nusantara yang memperlihatkan bagaimana sih kekuatan kolonial mencoba mematahkan kemandirian kerajaan lokal. Dalam konflik ini, VOC tidak berjuang sendirian. Mereka membentuk aliansi strategis dengan Arapalaka, yakni seorang bangsawan dari kerajaan Bon yang sebelumnya pernah ditaklukkan oleh Goa juga dan memiliki dendam lama terhadap penguasa Makassar. Dengan kekuatan militer yang lebih unggul dan didukung oleh strategi diplomasi yang licik, VOC akhirnya berhasil memaksa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian Mongaya pada tahun 1667. Dalam perjanjian ini, Goa harus menyerahkan sejumlah benteng pertahanannya, menghentikan sistem perdagangan bebas yang selama ini menjadi kekuatannya, dan menerima dominasi VOC di kawasan tersebut. Meskipun telah dikalahkan secara formal melalui perjanjian tersebut, Sultan Hasanuddin tidak serta-merta menyerah. Ia tetap melanjutkan perlawanan secara sporadis, menunjukkan tekad dan semangat yang tidak mudah dibutuhkan. Namun, tekanan militer terus berlanjut dan juga kekuatan internal yang melemah membuat posisi Goa kian sulit. Akhirnya pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin memutuskan untuk turun tahta. Ia wafat tahun kemudian pada tahun 1670. Sultan Hasanuddin memutuskan untuk turun tahta pada 1670 dalam suasana penuh kegagalan akibat kekuatan Makassar yang telah jatuh di tangan VOC dan sekutunya. Arapalaka yang merupakan sekutu dari VOC tadi kemudian naik sebagai pemimpin Bon. Namun pada hakikatnya ia menjadi alat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia pada bagian timur. Yang ketiga ada Sultan Agen Tirtayasa. Sultan Agen Tirtayasa ia mulai memerintah pada tahun 1651, menggantikan ayahandanya dan segera mencatatkan namanya sebagai penguasa besar yang membawa Banten menjadi salah satu pusat perdagangan internasional yang paling ramai dan disegani di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Sultan Agen,
Ia memperoleh perlindungan dan dukungan dari berbagai bangsa Mataram. Kerajaan besar di Jawa pada masa itu sedang mengalami konflik internal serta tekanan politik dari pihak Belanda. Dalam konteks inilah mengapa itulah Surapati tidak hanya menjadi kapolri, melainkan pemimpin militer yang mampu mengorganisasi perlawanan terhadap VOC. Salah satu peristiwa penting yang mengangkat nama Undung Surapati sebagai simbol perlawanan adalah insiden pembunuhan Kapten Franz Tek pada 1646, yang dimana Tek merupakan utusan VOC yang secara khusus dikirim oleh Gubernur Jenderal untuk menangkap Surapati. Namun usaha itu berakhir tragis bagi VOC. Dalam sebuah konfrontasi yang terjadi di lingkungan Istana Mataram, Surapati dan pasukannya berhasil membunuh Tek. Kejadian itu menandai Surapati sebagai musuh besar VOC dan sekaligus contoh penonton resmi dalam pandangan pemerintahan kolonial Belanda. Setelah peristiwa tersebut, Surapati semakin memperkuat posisinya di wilayah timur Jawa, khususnya di Pasuruan. Di sana ia membangun basis kekuatan yang cukup tangguh serta memimpin berbagai serangan terhadap kedudukan VOC. Wilayah kekuasaannya menjadi semacam medan terakhir bagi sisa kekuatan pribumi yang menolak dominasi Belanda. Nah, singkatnya, konflik antara Surapati dan VOC terus berlanjut hingga awal abad ke-18 pada tahun 1906. Dalam sebuah pertemuan besar melawan gabungan pasukan VOC dan pihak Kartasura, Surapati waktunya gugur dan sekaligus wafat. Perjuangannya telah memberi inspirasi luas bagi perlawanan anti kolonial di masa berikutnya. Dari seorang muda, ia berarti menjadi pemimpin militer yang dihormati dan hingga kini dikenal sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap penindasan kolonial. Semangatnya mencerminkan perjuangan untuk harga diri dan kemerdekaan dengan kekuatan penjajah yang lebih besar. Lalu, dan ketua VOC dilakukan oleh Baiklah, pada pembahasan kedua ini saya akan membahas secara komprehensif mengenai krisis dan runtuhan VOC. VOC atau yang biasa kita kenal dengan Parenthood of Indies Company didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda sebagai organisasi dagang yang memiliki karakteristik unik seperti bisa mengatur kekuasaan dan militer. VOC diberikan hak istimewa oleh negara Belanda untuk melakukan aktivitas monopoli rempah-rempah di Asia serta berwenang mengadakan perjanjian antara pihak kerajaan yang ada di wilayah jajahannya. Dalam rentang waktu lebih dari 1,5 abad, VOC menjadi aktor sentral dalam dinamika politik dan ekonomi negara, khususnya di wilayah Nusantara. Namun demikian, pada akhirnya VOC mengalami krisis struktural yang multidimensional dan berkontribusi pada keruntuhannya pada abad ke-18. Faktor internal dan eksternal keruntuhan VOC dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti korupsi sistematik dan rusaknya birokrasi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya VOC adalah korupsi sistematik yang dilakukan oleh para anggotanya dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan kolusi melibatkan dalam tingkat birokrasi menyebabkan kerugian keuntungan yang dilakukan oleh VOC. Selain korupsi, VOC juga mengalami istilah yang mengalami administratif bottleneck yang menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan yang menyebabkan lambatnya birokrasi dalam organisasi tersebut. Kedua, yaitu ada beban biaya operasional dan penurunan keuntungan. Pada konteks ini, seperti yang kita ketahui, VOC melakukan peperangan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dan peperangan ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi VOC, sehingga banyaknya utang-utang dan ditambah dengan korupsi yang sangat besar membuat kerugian yang sangat masif dari segi ekonominya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Perlawanan politik dan sosial di Nusantara oleh banyak raja-raja di Nusantara juga
secara tidak langsung ya menyebabkan melemahnya pengaruh VOC. Tokoh-tokoh seperti Sultan Agung, Sultan Hasanuddin, dan Sultan Ageng juga memainkan peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan wilayah mereka. Perlawanan tidak hanya datang dari penguasa kerajaan, tetapi juga dari kelompok masyarakat. Contoh paling menonjol adalah Untung Suramati yang sudah kita sampaikan tadi. Selain itu ada perubahan kondisi global dan krisis politik Belanda. Runtuhan VOC juga tidak lepas dari konstelasi politik dan ekonomi di tingkat global. Pada akhir abad ke-18, revolusi Prancis membawa perubahan besar di Eropa, termasuk di Belanda yang berubah menjadi Republik Batavia. Revolusi ini menimbulkan politik upheaval dan reformasi yang memaksa pemerintah Belanda melakukan evaluasi ulang terhadap berbagai lembaga termasuk VOC. Memasuki akhir abad ke-18, kondisi VOC semakin memburuk. Perusahaan dagang ini mengalami kerugian besar secara ekonomi serta kehilangan legitimasi di hadapan publik, dan bahkan pemerintah Belanda mulai meragukan kelayakan keberadaan VOC sebagai lembaga kolonial. Krisis politik di Belanda yang terjadi setelah revolusi Prancis membawa perubahan signifikan dalam tata kelola negeri tersebut, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga kolonial seperti VOC. Puncaknya pada tahun 1799, yaitu pembubaran VOC secara resmi. Semua aset perusahaan, termasuk kapal dagang, dan sarana hingga wilayah kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Transformasi ini juga menandai peralihan dari dominasi korporasi dagang yang menjadikan pihak pusat Belanda sebagai otoritas langsung sebagai penerus selanjutnya dari wilayah-wilayah Pakuan VOC, yang nantinya kedepannya akan membawa konsekuensi panjang bagi politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Nusantara sejak saat itu sampai masa kemerdekaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan awal masa pemerintahan Hindia Belanda akhir pada abad 18 sampai abad ke-19. Itu terbagi ada 4. Yang pertama, pada masa kekuasaan Dales dan transisi awal kolonialisme modern pada tahun 1808 sampai 1811. Yang setelah runtuhnya VOC, pemerintahan Hindia Belanda berlangsung pada di bawah kendali negara induk Belanda. Herman William Dales disingkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Ia dikirim dengan berbagai amat umat dan mempertahankan wilayah Hindia Belanda dari ancaman dan serangan Inggris, sekaligus menatap ulang sistem pemerintahan kolonial warisan VOC yang telah rusak dan korup. Yang kedua itu adalah penduduk Inggris di Jawa pada tahun 1811 sampai 1816. Ketika kekuasaan Prancis dan Eropa mulai melemah, Inggris memanfaatkan momen tersebut untuk memperluas pengaruhnya pada tahun 1811. Pasukan Inggris berhasil merebut Pulau Jawa dari tangan Belanda, dan pemerintahan kolonial mulai jatuh ke tangan Thomas Stafford Farless sebagai tokoh yang dikenal memiliki pandangan liberal dan reformis. Farless melakukan jumlah kebijakan yang berbeda dari pendahulunya, dan ia menghapus sistem monopoli dan dagang dan kerja paksa, lalu mencoba mengganti sistem paksa menjadi pajak tradisional yang dengan sistem sewa tanah ataupun land rent, di mana petani membayar pajak atas tanah yang mereka garap. Di bawah pemerintahan dilakukan juga pencatatan wilayah dan penduduk yang menjadi cikal bakal sebagai administrasi modern di Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan Hindia Belanda resmi dimulai pada tahun 1816 dengan dikembalikannya kekuasaan atas Jawa dan wilayah lain kepada Belanda.
maka dimulailah secara resmi pemerintahan kolonial Belanda yang berstruktur dan disistematis. Belanda menetapkan gubernur jenderal sebagai pemegang otoritas tertinggi yang memimpin pemerintahan dari Batavia, Jakarta. Struktur birokrasi kolonial mulai diperkuat dan posisi para pejabat lokal seperti priai dimanfaatkan sebagai perpanjang tangan kekuasaan kolonial di daerah-daerah. Yang keempat, dampak awal pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibawa dampak besar dan menyeluruh bagi kehidupan masyarakat di Nusantara. Bangsawan dan raja-raja lokal kehilangan otonominya dan dijadikan sekedar alat kekuasaan kolonial. Struktur sosial yang sebelumnya otonom berubah menjadi hierarki kolonial dan timpang. Ekonomi lokal yang dulunya bersifat substantif dan pasar bebas merupakan dan berubah menjadi sistem ekonomi yang sepenuhnya demikian memiliki kepentingan dalam hubungan kolonial. Hal ini menyebabkan kemiskinan yang luas dan kelaparan dalam berbagai daerah serta pemerintahan daerah yang semakin berat. Ketimpangan sosial di antara rakyat kecil dan elit lokal yang bekerja sama dengan penguasa kolonial semakin melebar. Kondisi ini memunculkan berbagai bentuk perlawanan rakyat di berbagai daerah. Salah satunya yang terbesar dan paling berdampak adalah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang menjadikan simbol perlawanan terhadap dan ketidakadilan kolonial dan mempertegas semangat kebangsaan yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat Nusantara. Dari selesai sudah sampai materi dari kami, di sini kami akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan, Naila. Baik, perkenalkan nama saya Naila Sarawadani dengan NIM 24 Nah, sebelumnya kan dalam presentasi tersebut kan ada dijelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda adalah masa penting yang mengubah cara kekuasaan dan kehidupan sosial di Nusantara. Setelah VOC dibubarkan, Belanda mengambil alih wilayahnya yang berdampak besar pada posisi bangsawan, raja-raja lokal, dan struktur sosial yang sudah lama berjalan. Nah, jadi pertanyaan saya itu, bagaimana masa awal pemerintahan Hindia Belanda mengaruhi posisi dan kekuasaan bangsawan serta raja-raja lokal, dan apa implikasinya terhadap struktur sosial tradisional di Nusantara? Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Bayar Silakan dengan NIM 24070666. Pertanyaannya, bagaimana perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mencerminkan semangat kedaulatan dan nasionalisme pada masa itu? Pertanyaan untuk Perkenalkan, saya Grace Okon dari kelompok dengan NIM 24070602 dari kelompok 7. Pertanyaan saya adalah, kalahnya Suropati dan perlawanan lokal lainnya memungkinkan VOC untuk semakin mengukuhkan cakramannya di wilayah Jawa. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana peristiwa-peristiwa ini berkontribusi pada peletakan dasar-dasar struktur kolonial yang lebih modern dan terpusat di kemudian hari? Pertanyaan ini tunjukkan dia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irene Febrianti Elizabeth Matendang dengan NIM 2407060006. Saya dari kelompok 6. Jadi seperti yang sudah kalian jelaskan di dalam PPT, bahwa untuk Senopati itu menentang keras maksudnya VOC dan sekutunya. Jadi ada pun pertanyaan saya yaitu strategi militer apa yang digunakan untuk Senopati dalam menghadapi pasukan VOC dan sekutunya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan ditujukan untuk siapa, Iren? Baik, terima kasih atas pertanyaan.
pertanyaan dari kalian. Udah. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. Yang pertama adalah pertanyaan dari Grace. Kalanya Suropati dan kalangan lokal lainnya memungkinkan VOC untuk semakin mengukuhkan cengkramannya di Jawa. Bagaimana peristiwa-peristiwa ini berkontribusi pada kerusakan dasar-dasar struktur kolonial yang lebih modern dan terpusat di kemudian hari. Kekalahan Suropati dan perlawanan lokal lainnya memberikan keuntungan besar bagi VOC untuk memperkuat kekuasaannya di Jawa. Setelah para tokoh perlawanan seperti Suropati dikalahkan, VOC tidak lagi menghadapi perlawanan kuat dari dalam. Hal ini membuat VOC bisa lebih leluasa mengatur pemerintahan, ekonomi, dan militer. Dengan dilalui ancaman lokal, VOC mulai membentuk sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan teratur. Mereka menempatkan pejabat-pejabat Belanda di daerah-daerah penting, membuat aturan hukum yang berlaku luas, dan mengontrol perdagangan serta pajak. VOC juga menjalin perjanjian dengan raja-raja lokal yang isinya sering menguntungkan Belanda, sehingga raja-raja ini menjadi lebih tergantung pada VOC. Lambat laun, hak-hak ini menjadi dasar bagi terbentuknya sistem kolonial yang lebih modern, yaitu pemerintahan yang terpusat di tangan Belanda dengan birokrasi yang rapi dan kekuasaan yang luas atas rakyat di Nusantara. Jadi kekalahan perlawanan lokal seperti Suropati sebenarnya membuka jalan bagi VOC untuk membangun fondasi kolonialisme Belanda di Indonesia. Bagaimana Mas? Saya akan jawab pertanyaan dari Irian, yaitu strategi militer apa yang digunakan untuk Senopati menghadapi pasukan VOC dan jadi strategi militer yang digunakan oleh untuk Senopati dalam menghadapi VOC sesungguhnya itu lebih ke arah perang drillnya ya. Jadi kan biasanya Belanda itu kalau perang kan formal seperti di Eropa atau di Amerika gitu. Jadi karena perang drill yang ini VOC itu kewalahan. Di sisi lain, untuk Senopati juga meminta bantuan dari rakyat. Jadi aliansi dengan kekuatan lokal juga sangat berpengaruh dengan dominasi VOC dan kekuatannya makin solid. Bisa gitu ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan lainnya. Bagaimana perlawanan Sultan Agung terhadap VOC dan mencerminkan semangat kedaulatan dan nasionalisme pada masa itu? Nah, perlawanan Sultan Agung terhadap VOC mencerminkan semangat kedaulatan dan nasionalisme pada masa itu ada beberapa aspek. Yang pertama menentang penjajahan asing. Sultan Agung melihat keberadaan VOC sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan kesultanan Marawang. Ia menyadari bahwa VOC tidak hanya berdagang tetapi juga mencoba menguasai wilayah dan politik lokal. Perlawanan ini menunjukkan tekad dan mempertahankan kemerdekaan dan tidak bertuju kepada kekuatan asing. Yang kedua, upaya menyatukan Nusantara. Sultan Agung menyatu Pulau Jawa di bawah kekuasaan Marawang. Dalam konteks ini memperjuangkan melawan VOC di Batavia pada tahun 1628 sampai 1629. Ini merupakan bagian dari usaha dan mempertahankan kedaulatan dan memperluas pengaruh kerajaan sebagai simbol mempersatukan wilayah-wilayah Nusantara. Yang ketiga, nasionalisme yang dari awal terbentuk simbol-simbolnya, yaitu nasionalisme belum dikenal pada masa itu, tetapi tindakan Sultan Agung mencerminkan semangat nasionalisme awal dan meyakini kecintaan terhadap tanah air dan keinginan yang memiliki rakyat dan penindasan asing. Ia menolak dominasi ekonomi dan militer VOC serta menunjukkan bahwa bangsa sendiri mampu melawan penjajah. Yang keempat, perubahan budaya dan identitas lokal. Sultan Agung juga berusaha memperkuat identitas budaya Jawa termasuk melalui penyesuaian kalender Islam Jawa. Ini memperlihatkan tekad untuk mempertahankan jati diri budaya lokal dari pengaruh luar. Jadi, perlawanan Sultan Agung ini merupakan bentuk nyata dari perjuangan
dan mempertahankan kedaulatan dan menunjukkan embrio sebagai nasionalisme yang kemudian menjadi inspirasi bagi perjuangan dan kemerdekaan di masing-masing. Sekian penjelasan dari Siti. Terima kasih. Oke, yang terakhir ada pertanyaan dari Nela. Pertanyaan kurang lebih seperti ini. Bagaimana masa awal pemerintahan Hindia mengambil posisi dan kekuasaan bangsawan serta raja-raja lokal, dan apa implikasinya terhadap struktur sosial tradisional Indonesia Utara? Yang pertama, apa sih yang merupakan perubahan posisi dan kekuasaan bangsawan serta raja lokal? Nah, ternyata ada dua. Yang pertama, pengurangan kedaulatan raja dan bangsawan. Jadi VOC yang merupakan pemerintah yang pada saat itu menerapkan sistem penguasa bayangan di mana raja dan juga bangsawan tetap diperkenalkan secara simbolis, tetapi kehilangan kekuasaan sejati. Mereka dipaksa menandatangani perjanjian politik yang membatasi wewenangnya, seperti monopoli perdagangan dan juga penyerahan kekuasaan atas tanah. Yang kedua ada kooptasi melalui sistem indirect rule. Jadi Belanda sering menggunakan sistem pemerintahan tidak langsung yakni atau bisa dibilang sebagai indirect rule dengan menjadikan raja dan bangsawan sebagai bagian dari struktur kolonial. Seperti bupati dan anggota pejabat lokal, mereka bekerja sebagai untuk pemerintah kolonial, bukan sebagai penguasa independen. Yang kedua ada implikasi terhadap struktur sosial tradisional, yang dimana terjadi perubahan status sosial. Jadi bangsawan yang dulunya merupakan elit politik menjadi pegawai kolonial, sementara status sosialnya mulai bergantung pada kedekatannya dengan pemerintah Belanda, bukan pada keturunan atau adat. Yang kedua ada ketimpangan sosial baru. Jadi muncul lapisan sosial baru yang dimana pejabat bumi atau pria kolonial yang berbeda dari bangsawan tradisional. Hal ini menciptakan kelas sosial yang lebih administratif daripada aristokratik. Jadi secara keseluruhan awal pemerintahan Hindia Belanda merombak tatanan kekuasaan tradisional Nusantara, yakni pada raja-raja dan juga bangsawan kehilangan sebagai pusat otonomi mereka. Struktur sosial pun berubah dari basis adat dan kedaulatan menuju sistem kolonial yang bagaimana adalah adapun kesimpulan yang sekitar dari materi kami yaitu gerakan pahlawan memiliki peran penting dalam proses perjuangan dan masa transisi menuju kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh ini yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara menunjukkan bahwa semangat perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya muncul di tingkat nasional, tapi juga mengakar kuat di daerah-daerah. Gerakan mereka tidak hanya dilatar belakangi oleh semangat nasionalisme, tetapi juga kepedulian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Pada masa transisi, kontribusi tokoh lokal tetap signifikan. Mereka menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan rakyat di daerah, serta menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi masyarakat setempat. Meskipun tantangan dan dinamika masa transisi tidak mudah, semangat perjuangan mereka tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf.